Buat yang baru join, di-scan dulu WhatsApp grupnya. Nanti kita bakal kasih update terbaru dari mulai dari materi lengkap operasional TikTok Shop Indonesia, dokumen-dokumennya, update produk dan video training terbaru secara berkala, termasuk juga informasi diskon. Dan sebagai info, ini cuma grup chatting, jadi cuma buat sebagai informasi, jadi semua orang tidak bisa mengirim pesan di sana. Jadi ya tidak bakal mengganggu teman-teman sekalian. Buat Kak Ritok yang meninggalkan komen, langsung masuk ke grup aja Kak, nanti kita kirim di sana ya. Selesai dari demo ini kali ini. Kali ini demonya kurang lebih sekitar 40 menit. Jadi pertama saya akan kita ada PPT. Nah, setelah itu kita akan ada sesi demo kalau data, dan terakhir dengan sesi tanya jawab sekitar 40-an menit. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai aja sekarang ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2. Oke, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita mengadakan demo kalau data pada bulan Maret tahun 2024, di mana kita demo kalau data biasanya kita rutin adakan setiap bulan. Hanya saja mungkin tanggalnya bakal sedikit berbeda. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu tentang kapan demo selanjutnya, mungkin bisa langsung masuk ke channel Telegram kita buat dapat info dari demo kapan demo kalau data berikutnya. Oke. Dan topik kita demo kali ini bakal berkutat lebih ke bagaimana cara meriset produk dan video trending. Tapi tentu saja kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai fungsi lainnya, silakan ditanyakan ya. Nah, jadi hari ini kita bakal lebih memfokuskan diri tentang bagaimana cara meriset produk dan video yang lagi trending di TikTok Shop. Ya. Nah, sekali lagi mungkin saya kasih waktu sekitar 1 menit bagi teman-teman yang sudah masuk ke sesi live kali ini, sesi demo kali ini, buat join ke grup khusus demo kita. Nah, di sana nanti kita akan mengirimkan materi lengkap operasional TikTok Shop Indonesia, segala dokumennya mulai dari gimana cara membuka toko, gimana cara tarik komisi segala macamnya, gimana cara operasional live, operasional video dan sebagainya. Kita sudah susun lengkap, sudah secara semua materinya dan siap untuk kita bagikan. Termasuk juga nanti ada diskon khusus untuk subscribe pakai kalau data hanya bagi peserta demo ini. Dan juga kita bakal kasih update untuk produk dan video training secara berkala. Dan sebagai info, WhatsApp group ini kita matikan, jadi bukan untuk chat, khusus untuk menerima info saja, jadi tidak akan mengganggu teman-teman sekalian di hari biasanya. Sedikit perkenalan tentang diri saya, mungkin bagi yang belum kenal, nama saya Christian. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Operasional untuk Kalau Data Indonesia. Mungkin ada beberapa teman yang sudah sempat chat dengan saya, mungkin dari WhatsApp atau Telegram. Ya, jadi sebelumnya saya menerima lulusan dari Curtin University di tahun 2009 dan punya lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang e-commerce dan marketing. Terlebih karena saya kebanyakan base-nya di Cina ya, perusahaan-perusahaan saya kebanyakan pengalaman kerja saya lebih kebanyakan di Tiongkok sana, seperti perusahaan TCL. Kami sempat termasuk salah satu orang yang pertama kali pas masa boomingnya Taobao pertama kali di Cina, kita adalah dari perwakilan TCL untuk membuka Taobao Mall atau Tmall di Cina sana. Termasuk juga di Philips, sekitar 3 tahun pengalaman. Dan saya juga mempunyai usaha startup di Tiongkok sana bersama dengan rekan saya. Dan saya ini menjabat sebagai Direktur Operasional untuk Kalau Data Indonesia. Nah, mungkin sedikit perkenalan bagi teman-teman yang baru join Kalau Data, yang baru tahu tentang Kalau Data, dan belum paham apa sih Kalau Data gitu ya. Jadi profil perusahaan kita, Kalau Data kita didirikan pada Juli 2022. Anggota tim kita berasal dari banyak perusahaan-perusahaan e-commerce terkemuka seperti ByteDance. Pendiri kita sendiri adalah bekas dari orang ByteDance atau induk perusahaan dari TikToknya Cina. Nah, termasuk ada beberapa anggota tim seperti product manager kita atau bagian riset data kita adalah bekas karyawan dari TikTok, Alibaba, dan Lazada. Jadi anggota tim kita memiliki latar belakang analisis, big data, e-commerce, dan entertainment. Nah, makanya kita karena memang dasarkan dari latar belakang pendiri kita atau latar belakang kebanyakan dari tim kita memulai dengan platform analisa data TikTok Shop untuk mengatasi masalah efisiensi dan membuat strategi dalam atau produksi konten bagi teman-teman yang berkutit di bidang e-commerce di TikTok Shop.
baik itu sebagai penjual, sebagai kreator maupun sebagai agensi. Nah, jadi kita sedikit sejarah perusahaan, kita memulai pada bulan Juli 2022. Perusahaan kita mendapatkan pendanaan tahap awal dari investor. Nah, terus kita pada bulan Oktober 2022 kita meluncurkan produk kalau data pertama kita, dengan pada awalnya kita meluncurkan data Indonesia, data Vietnam, dan data Thailand. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dulu sempat melihat pada tahun 2022 akhir, kita sudah hadir pada saat itu. Nah, dengan ada kelebihan walaupun kita memang berpusat pada awalnya di Cina, tapi kita dengan cepat mengembangkan sayap ke negara lain karena memang target utama kita adalah pasar lokal. Jadi dari awal kita memang khususkan diri sebagai platform untuk membantu perusahaan seller dan merek lokal. 2023 pada April 2023 kita sudah memiliki lebih dari 100.000 pengguna di seluruh dunia yang terdaftar, dan kita meluaskan layanan kita ke data TikTok Shop Malaysia dan Filipina. Nah, pada bulan September tahun 2023 kita sudah memiliki lebih dari 200.000 pengguna terdaftar, dan kita meluaskan layanan kita ke pengguna Cina dan Amerika Serikat. Karena memang pada saat itu TikTok Shop Amerika Serikat baru dibuka dan banyak antusiasme dari pengguna Cina untuk dapat berjualan di TikTok Shop Amerika. Nah, dan terakhir pada bulan November 2023 kita sudah memiliki lebih dari 300.000 pengguna terdaftar. Oke, ini ada beberapa klien kalau data yang sudah pernah kita bantu, baik dalam bentuk kerjasama ataupun sebagai pengguna kalau data. Ya, ada beberapa agensi juga ada beberapa brand yang lumayan terkenal di Asia, bukan hanya di Indonesia ya, karena kita melayani semua pengguna di wilayah TikTok Shop, baik itu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Oke, mungkin sekedar mengingatkan lagi, karena topik kita hari ini adalah bagaimana cara mencari produk dan video yang lagi trending di TikTok Shop. Nah, sebagai bahan awal mungkin kita bisa mencoba mengingat lagi perbedaan mendasar algoritma TikTok Shop dengan marketplace lain gitu ya. Nah, jadi pada saat TikTok Shop kita lebih mengutamakan pada kita menargetkan orang-orang yang sebenarnya belum mempunyai keinginan untuk membeli. Jadi mungkin ada suatu orang yang baru pulang kerja, ingin capek, ingin istirahat sejenak, dia buka-buka TikTok, rencananya ingin refleksi gitu ya. Nah, mungkin melihat apa sih video lagi seru atau lagi trending hari ini gitu ya. Cuma pengen melihat hiburan tapi nggak ada minat untuk membeli. Nah, mungkin dia bakal tertarik dengan suatu video pendek atau suatu live stream. Nah, contohnya mungkin suatu host yang lagi menggunakan eyeliner, mungkin sangat keren cara menggunakannya. Nah, tiba-tiba muncul keinginan untuk belajar cara menggunakan eyeliner juga, cara makeup gitu. Nah, mungkin tiba-tiba dia bakal mikir, saya kayaknya juga pengen belajar eyeliner, tapi kayaknya saya perlu beli PC eyeliner ya, karena mungkin di rumah saya nggak punya gitu. Nah, minat dan produk tersebut distimulasi terus oleh hostnya. Mungkin baik dengan dari segi harga, baik segi dari fungsi dari eyelinernya, atau baik dari gimmick-gimmick tertentu yang dihadirkan dalam live-nya mungkin. Nah, sehingga pengguna tersebut tercipta keinginannya distimulasi terus, maka akhirnya kepikiran, eyeliner yang dipakai oleh host ini atau kakak ini kayaknya cocok untuk pemula nih, apa mungkin saya coba beli ya eyeliner ini. Nah, ntar begitu klik ke dalamnya, melihat harganya juga cocok dan barangnya juga sesuai yang diinginkan, maka dia pemesanan berhasil dilakukan. Jadi inti dari seluruh user experience ini berputar lebih ke produk yang cocok dan video atau konten yang menarik. Itu yang menjadi titik tolak atau menjadi tolak ukur utama bagi TikTok Shop agar bisa terjadi pemesanan atau penjualan di TikTok Shop. Berbeda mungkin dengan marketplace lain yang cukup hanya dengan produk yang menarik, harga yang murah, maka akan terjadi traffic secara organik tanpa harus melalui proses konten. Oke, mungkin sekedar mengingatkan lagi sebelumnya, mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti webinar kita ada 4 langkah sukses untuk sukses di TikTok Shop Indonesia. Yang pertama, strategi produk, analisa toko, mencari afiliator, dan strategi konten. Mungkin bagi seller secara keseluruhan, tapi bagi mungkin topik kita hari ini, kita bakal berkutat lebih ke bagaimana menggunakan data untuk mencari produk yang lagi trending dan membuat video yang lagi trending.
Jadi lebih ke tahap 1 dan tahap 4. Sementara tahap 2 dan 3 mungkin lebih berguna bagi seller yang mungkin akan kita bahas di sesi lainnya gitu ya. Oke, masuk ke topik kita yang pertama yaitu riset produk trending. Nah, mungkin banyak bagi teman-teman yang baru mulai pakai di Kalodata masih belum tahu cara menggunakan Kalodata gitu ya. Nah, jadi Kalodata kita bisa membantu teman-teman dari banyak hal gitu. Jadi kita bisa, kalau bagi afiliator misalnya, bisa dipakai Kalodata untuk riset produk yang lagi trending, video yang lagi trending, atau mungkin belajar dari live streamnya host yang udah terkenal gitu. Lihat gimana sih cara dia melakukan live stream gitu ya. Apakah dia jam berapa sih live streamnya dia, gimmick apa yang dipakai, gimana cara dia menawarkan produknya, seperti itu ya. Itu yang bisa kita tawarkan di Kalodata. Sementara untuk konten, kita menawarkan selain riset, konten mana sih yang penjualannya bagus. Karena sekali lagi ya, konten yang FYP atau yang punya view banyak belum tentu konten yang penjualannya bagus. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ini tetap harus diingat. Jadi kita harus tahu konten atau video seperti apa yang bisa mendapatkan penjualan yang banyak. Itu yang harus kita ingat selalu. Ya, sebagai gambaran ada dua macam produk yang umumnya dijual di TikTok Shop, yaitu produk umum dan produk unik. Nah, ini juga produk umum lebih ke festival, mungkin pada beberapa festival tertentu ada beberapa jenis kategori produk yang akan naik, yang akan trending, atau musiman, mungkin di musim hujan maka otomatis kayak baju hujan atau mungkin payung bakal lebih banyak dicari orang. Dan produk umumnya itu praktis, itu produk sehari-hari yang banyak dicari orang kapanpun waktunya gitu. Dan yang kedua jenisnya ada produk unik. Nah, yaitu mungkin produk yang pertama kelangkaan, yaitu mungkin produk khas dari suatu daerah yang mungkin nggak ada di daerah lain gitu. Mungkin produk khas dari Sumatera misalnya yang jarang ditemukan di Jakarta, tapi orang bisa, bagi mereka yang ingin mencicipi mungkin bisa membeli melalui TikTok Shop gitu ya, kelangkaan. Atau produk unik atau yang mengatasi suatu yang paham masalah yang dihadapi orang gitu. Contohnya mungkin bagi orang yang mungkin pegel-pegel misalnya, nah biasanya juga pengen 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 massage tapi mungkin nggak tahu. Nah, tiba-tiba mungkin ada alat massage yang praktis, ekonomis dan gampang digunakan. Nah, mungkin benar-benar mengatasi masalah yang lagi mereka hadapi gitu. Itu juga merupakan salah satu contoh produk unik yang ada di TikTok Shop. Dan kembali ke topik kita sebelumnya mengenai riset produk trending. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita riset produk trending. Saya mungkin akan menjabarkan dulu beberapa titiknya, habis itu kita pergi ke Kalodata untuk mencoba demokan bagaimana cara mencari riset produk trending sesuai dengan beberapa poin ini. Yang pertama pastinya kita harus tahu dulu kategori apa yang lagi populer, karena seperti yang tadi kita bicarakan di halaman sebelumnya, yaitu kadang ada beberapa produk seperti festival misalnya, kebetulan kayak sekarang lagi Ramadan. Nah, maka secara otomatis kemungkinan baik kategori yang populer merupakan kategori yang berhubungan dengan Ramadan, baik itu mungkin dari pakaian muslim atau mungkin pakaian baju baru untuk menyambut hari Idul Fitri misalnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kategori apa yang sedang populer. Nah, yang kedua, kita tahu apa yang berhubungan dengan Ramadan akan populer, tapi kita harus tahu juga jenis spesifik produk apa yang akan populer gitu saat ini ya. Karena mungkin kan setiap tahun bakal berbeda jenis produknya. Nah, yang ketiga, riwayat penjualannya gimana? Ini juga perlu kita riset. Apakah penjualannya bagus, cocok dengan yang kita inginkan, tren pendapatannya gimana? Ya, kadang-kadang mungkin riwayat penjualannya bagus, penjualannya nilainya tinggi, tapi udah lewat trennya. Jadi kan kalau kita masuk ke sana juga bakal ketinggalan ya. Nah, yang terakhir itu jumlah kreator menjualkan. Karena ini berhubungan dengan kompetisi kita di market tersebut. Nah, jangan sampai karena terlalu banyak orang yang udah masuk di produk yang akan kita jualkan, terlalu berjubel, nah kita jadi kehilangan uh, kesempatan gitu buat masuk di penjualan produk tersebut. Nah, ini saya pengen share GMV dari top 10 kategori di TikTok Shop Indonesia pada periode Januari dan Desember 2023. Nah, kebetulan mungkin kalau bisa dilihat di sini ada titik kosong di bulan November karena memang pada saat itu TikTok Shop ditutup ya. Nah, tapi ada satu titik yang ingin saya sampaikan di sini karena juga berhubungan saatnya bulan Ramadan. Kita lihat sebenarnya di fashion muslim yang sebenarnya pada Januari merupakan peringkat ketiga,
mulai dari 2023 pada bulan Februari 2023 mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya pada bulan April 2023 lalu turun kembali. Nah, ini merupakan gambaran dari pergerakan kategori di TikTok Shop Indonesia pada tahun lalu. Nah, mungkin kita juga tahu kan mengapa fashion muslim bergerak, karena memang ini merupakan puncak dari Idul Fitri tahun lalu. Nah, hal yang sama seharusnya juga bakal sedang terjadi sekarang saat di Indonesia. Jadi kira-kira kita bisa lihat beberapa pergerakan, yaitu biasanya dari fashion muslim bakal bergerak pastinya, dari pakaian dan pakaian dalam wanita juga akan bergerak, sementara skincare walaupun tetap di nomor 2 tapi tidak menunjukkan pergerakannya sangat berarti ya. Nah, setelah lebaran baru mulai naik lagi gitu. Dan yang naik kelihatan sangat jelas adalah pakaian dan pakaian dalam pria. Apakah ini sama dengan kondisi tahun ini? Kita langsung coba masuk ke kalau data ya untuk kita buktikan. Oke, udah kelihatan ya halamannya kalau data. Nah, sekarang tadi kita lagi ngomong soal tentang kategori di TikTok Shop. Nah, mungkin kita bisa masuk ke kategori buat kita cek apa benar sih kondisi sekarang tuh sama dengan kondisi dari tahun lalu gitu. Nah, di sini saya mencoba ngecek pada 7 hari terakhir di kategori L1, ternyata yang kita dapatkan adalah beberapa kategori ini tingkat pertumbuhan lagi naik gitu. Nah, misalnya fashion muslim saat ini sudah menjadi kategori dengan peringkat paling tinggi di TikTok Shop Indonesia dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11,83% pada 7 hari terakhir. Perawatan dan kecantikan masih bertumbuh tapi sekitar 4,82%. Pakaian dan pakaian dalam wanita juga tumbuh sebesar 4,98%. Nah, yang paling menarik, pakaian dan pakaian dalam pria sudah tumbuh dalam 7 hari terakhir sebesar 14,02% marketnya di TikTok Shop Indonesia. Nah, ada beberapa lagi makanan minuman, tapi naiknya tidak signifikan. Telepon elektronik cenderung menurun. Nah, satu lagi yang naik lumayan tinggi yaitu fashion anak sebesar 11,2%, dan sepatu sebesar 7,14%. Nah, ini juga bisa menjadi insight kita ya untuk dalam menentukan produk yang akan kita jual ke depannya. Nah, selanjutnya tentang riset video trending. Ya, sebelumnya ada 2 macam konten di TikTok Shop, live dan video, tapi kita hari ini mungkin bakal fokuskan diri hanya untuk ke video ya. Nah, ya kayak riset video trending yang ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau mungkin kita perhatikan pada saat riset video trending, yaitu apa video yang sedang trending di kategori yang populer. Karena seperti yang saya ngomong tadi, video kita sebagus apapun, kalau misalnya memang produknya atau kategorinya bukan yang sedang diminati orang saat itu, effort kita bakal lebih besar untuk menghasilkan penjualan. Sementara kalau kita mengikuti selera pasar saat ini, yang misalnya orang lagi pengen memerlukan suatu barang, ada needs-nya, mereka perlu barang-barang fashion muslim, kita masuk ke kategori yang lagi populer, maka besar kemungkinan kita bakal mendapatkan penjualan. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan video yang cocok, kita harus lihat lagi apakah videonya memakai ads atau traffic organik. Ya, karena ini dua hal yang berbeda ya. Permainan dari ads ya sama traffic organik gitu. Jadi kita kalau memang kita pengen mainnya di traffic organik, kita harus perhatikan video yang memang tidak menggunakan ads. Selanjutnya kita melihat riwayat pendapatan dari videonya gimana. Apakah riwayat pendapatannya bagus atau cocok gitu ya. Misalnya kita juga pengen ada suatu standar tertentu ya dari pendapatan kita. Dan tren pendapatannya sama seperti produk tadi, apakah masih ada tren untuk naik atau malah sudah turun, jangan-jangan sudah lewat masanya gitu. Nah, yang paling penting terakhir adalah jumlah pengikut kreator video tersebut. Mengapa penting? Walaupun kita sudah menemukan video yang kita sudah menemukan video yang bagus penjualannya, kita tahu jenis polanya gimana, kita bisa pelajari, kita bisa bikin sama, tapi karena kalau jumlah follower dari kreator video tersebut jauh di atas kita, maka itu bukan perbandingan atau benchmark yang seimbang sebenarnya. Jadi kita juga harus memperhatikan jumlah follower dari kreator video tersebut. Nanti kita bakal masuk ke sana di demo kalau data. Nanti saya bakal jabarkan lebih detail lagi. Nah, selanjutnya ini juga kita ada bantuan dari kalau data, yaitu setelah kita tahu kita dapat video yang cocok untuk kita. Nah, selanjutnya gimana?
kita bisa bikin ulang dengan video yang serupa, pelajari ATM dari video tersebut. Nah, kita juga bisa bikin video dengan bantuan dengan Kelo AI. Jadi Kelo AI bakal membantu kita untuk mengekspor skrip dari video yang sedang populer tersebut dan menjadikannya video baru. Nanti kita bakal demo bersama. Nah, ada tambahan untuk di set video trending, yaitu video mana yang baru diposting tapi penjualannya langsung bagus. Ini kita bakal masuk ke demonya sekarang ya. Oke, baik. Nah, kalau gitu gimana sih cara mencari produk yang lagi laris gitu? Nah, pertama-tama kita bisa menggunakan, kalau data kita bisa masuk ke tab menu produk. Nah, kita bisa, biasanya sih walaupun kita udah tahu nih kategori mana lagi bagus nih, saya pengen membuktikan apakah memang kategori tersebut bagus. Nah, biasa saya bakal masuk ke tanggal 7 hari terakhir, saya bakal kosongkan di bagian kategorinya. Nah, kita bakal melihat pendapatan, saya biasa bakal kosongkan terlebih dahulu. Kita bisa pilih sumber pendapatan di sini. Nah, bagi yang belum tahu apa yang namanya sumber pendapatan, ini maksudnya pendapatan dari produk tersebut yang berasal hanya dari live saja, atau video saja, atau shop. Nah, yang live video ini kita perlu bisa perhatiin nih. Misalnya bagi saya seorang afiliator, saya biasanya hanya melakukan live, atau mungkin saya tidak bisa live, saya hanya bisa melakukan video. Nah, kita bisa coba pilih video misalnya. Jadi yang keluar adalah data dari penjualan produk tersebut yang hanya berasal dari video, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang saya bisa video, saya bisa live, saya bisa kosongkan aja, biar jadi tertar dua-dua datanya bakal keluar gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan tren pendapatan sedang tumbuh, buat memastikan bahwa memang produk ini lagi bagus trennya gitu. Ini nggak bakal kita masuk ke sana, udah turun tahu-tahu gitu. Nah, afiliasinya kita harus pastikan ya mandiri kalau misalnya kita sebagai afiliator, karena kita pengen tahu apakah produk ini tersedia bagi kita untuk bantu jualkan gitu. Nah, terakhir adalah jumlah kreator. Nah, jumlah kreator saya sarankan kita bisa coba mainkan di sekitar 50-200. Nah, logikanya seperti ini. Kita punya suatu produk yang lagi naik pendapatan dalam 7 hari terakhir, ya terbuka buat afiliator. Nah, tapi kita juga harus memastikan gitu, ada cukup banyak jumlah kreator yang bermain di produk tersebut. 50-100 itu udah cukup banyak, berarti dia mempunyai kesempatan untuk trending, tapi jangan terlalu sedikit. Terlalu sedikit berarti kesempatan untuk trendingnya juga semakin kecil. Nah, logikanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak juga berarti kompetisi kita dengan afiliator sudah bermain di sana juga lumayan ketat gitu. Jadi biasa saya bakal pilih di tengah-tengah 50-200. Klik kirim. Nah, biasanya bakal loading sebentar, dia bakal mengeluarkan data sesuai dengan filter yang udah kita mainkan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat nih beberapa produk yang sesuai dengan filter kita tadi. Yang dalam 7 hari terakhir pendapatannya lagi naik, terbuka untuk afiliasi, dan jumlah kreator yang menjualkan antara 50-200. Jadi kita di sini menentukan parfum, ada parfum di sini, ada jas hujan, ya kebetulan beberapa hari ini lagi hujan ya. Nah, pakaian muslim, pakaian muslim ini bagi yang siap untuk Idul Fitri nih, bisa nih. Nah, ini apa lagi? Kebab ya. Wow, promo kebab. Oke, makanan. Mungkin bagi buka puasa secara atau mungkin sahur secara praktis ya, bisa menggunakan ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat produk ini sesuai dengan kondisi yang tadi kita kondisikan ya. Misalnya sekarang lagi masa Ramadan, produk sebenarnya berhubungan dengan Ramadan. Lagi musim hujan juga gitu kan. Korma, pakaian muslim ya, sebagai macamnya ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini gitu ada tren pendapatannya gitu. Sama tren penjualannya. Nah, ini yang bisa kita perhatiin, kita coba analisa, termasuk juga video-video yang menjualkan produk ini, kita bisa coba klik ke dalamnya. Nah, kita bisa coba analisa dari sini. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya pendapatannya lumayan bagus peluangnya, soalnya dia sempat turun, tapi beberapa hari ini dia naiknya lumayan pesat. Nah, kita bisa lihat kreator yang menjualkannya siapa, video seperti apa sih menjualkan gitu ya. Nah, karena balik lagi setelah kita mengetahui produk yang lagi trending, kita udah tahu tentang produk kita juga harus riset video yang
paling bagus bagi produk tersebut gitu. Jadi kita bisa mungkin kalau kita jualkan produk tersebut, kita bisa menggunakan video yang kurang lebih sama. Nah ini kalau misalnya memang saya tertarik untuk menjaga produk ini, mungkin saya bakal coba masuk ke video yang penjualannya paling bagus dalam 7 hari terakhir untuk produk ini. Ini lumayan ya penjualannya. Ada sekitar 4.000 penjualan, ada 129 juta omset dalam 7 hari. Nah mungkin kita bisa mainkan videonya seperti apa caranya, apa yang diomongkan dalam videonya, kita bisa cek, kita bisa download videonya mungkin tanpa watermark, mungkin sebagai bahan analisa, tapi kita juga bisa export scriptnya. Nah, export script maksudnya lebih ke membantu kita untuk mendapatkan apa aja sih yang diomongkan oleh kreator tersebut di dalam videonya gitu. Jadi kita bakal dapat semua titik poinnya, semua poin-poin penting dari produk yang dijualkan. Nah, sebenarnya kita bisa meminta kalau AI untuk menuliskan poin-poin tersebut menjadi skrip video baru. Nah, misalnya kita coba, tolong buatkan jadi skrip video baru. Nah, ini promnya kita bisa coba macam-macam ya. Kadang kalau saya lagi pengen cepat sih coba bikin, tolong buatkan ini jadi skrip baru, atau mungkin tolong buat skrip lebih semangat gitu. Tergantung promnya maka yang keluar juga akan berbeda gitu. Dan sebagai info, kalau AI sudah terhubung dengan ChatGPT 4 yang paling terbaru, dan kita kasih pemakaian sebanyak 20 kali sehari secara gratis. Jadi bagi pengguna bisa memanfaatkan fitur ini gitu. Nah ini dalam hanya waktu nggak sampai semenit kita udah dapat skrip video yang baru dari skrip video yang sudah ada. Kita nggak perlu mempelajari poin-poin pentingnya, kita udah otomatis dituliskan oleh bantuan Kelo AI. Jadi kita cuma coba langsung mengambil skripnya, kita bisa copy di sini skripnya, kita salin. Nah terus kita perbaiki sedikit sesuai dengan karakteristik cara ngomong kita, nah maka akan jadi video baru gitu. Ini yang bisa kita tawarkan dengan Kalau Data. Oke. Mungkin di bagian sini saya juga pengen share sedikit insight. Mungkin beberapa yang udah dengar, beberapa mungkin masih belum tahu ya. Jadi saya selalu ngomong, algoritma TikTok itu seperti ini. Dia pengen semua orang, pastinya pertama dia pengen orang stay di aplikasinya selama mungkin ya, itu pasti ya, soalnya kan di aplikasi entertainment. Nah, bagaimana cara dia ingin orang stay, yaitu dengan menyajikan video yang disukai oleh orang tersebut gitu ya, oleh suatu pengguna, logikanya begitu. Nah, dari mana dia tahu pengguna tersebut suka dengan video tersebut? Yaitu dari riwayat apa yang pernah di-like oleh pengguna tersebut. Sampai sini paham ya? Jadi dia logikanya adalah apa yang pernah di-like, selain tentang apa yang lagi trending tentunya ya. Tapi apa yang pernah kita like itu akan menentukan apa yang akan dikirimkan kepada kita. Nah, dengan logika yang sama, mungkin kita juga pernah kayak scroll TikTok, kita pernah like suatu video, tapi mungkin kita suka sama produknya ya, kita like videonya, tapi kita belum beli gitu. Nah, kita scroll lagi, ketemu lagi dengan video lain dari kreator lain, tapi produknya serupa gitu. Nah, dengan logika yang sama, kita harapin kita bisa mencapai orang-orang yang tadinya nge-like video yang lagi penjualannya bagus ini, tapi belum beli, kita bikin video serupa, maka kita berharap juga bakal di-push ke orang yang sama gitu. Nah, untung ntar malah nyantolnya di video kita gitu. Nah, jadi mungkin dia lihat video yang ini, dia scroll belum beli, scroll lihat video kita, malah belinya di kita gitu. Jadi itulah gunanya mengapa kita harus selalu riset tentang video penjualan yang paling bagus gitu, dengan memanfaatkan algoritma TikTok tersebut. Oke. Nah, sampai sini masih oke ya. Nah, memang ada pertanyaan dari Kakak Wasis Marianta. Memang salah satu masalahnya yaitu kalau ternyata produk yang naik, ternyata produk lagi sold gimana ya, itu resiko kita sebagai afiliator sebenarnya. Resiko kita sebagai afiliator ya kita nggak bisa itu, tapi makanya mungkin salah satu caranya yang solusi yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dapatkan sekarang ya, pertama sebelum
kita coba cek dulu ada berapa stoknya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa dicek atau gimana, kita langsung beralih kepada produk serupa lainnya. Nah, ini mungkin salah satu solusi bisa dipakai. Jadi misalnya let's say dari Duster merek model ini kan kita jualkan, ini lagi bagus penjualannya, tapi begitu dia habis barangnya, kita bikin video baru tapi ke toko sebelah misalnya, atau mungkin ke ya penjual lain yang mempunyai produk kurang lebih mirip gitu. Nah, selanjutnya yaitu video trending. Nah, video trending kita bisa masuk ke tab menu video, kita bisa masuk ke misalnya 7 hari terakhir, kategorinya bisa kita pilih sesuai dengan kategori yang kita inginkan, karena sebelumnya kita udah melakukan analisa ya, apa sih kategori yang lagi laku belakangan gitu. Misalnya fashion muslim, nah kita bisa pilih fashion muslim, kita bisa pilih yang tren pendapatannya sedang tumbuh, kita juga bisa pilih yang misalnya konsumsi ads-nya tidak pakai ads, no ad maksudnya tidak pakai ads, karena kita cuma ingin melihat video dengan traffic organik gitu. Nah, ini yang paling penting nih yang saya ngomong tadi, yaitu jumlah pengikutnya kurang lebih harus disamakan dengan jumlah pengikut kita gitu. Barulah kita bisa mempunyai benchmark yang seimbang gitu. Misalnya di TikTok saya cuma punya di bawah 50.000 follower misalnya, atau mungkin saya cuma punya 2.000 follower. Nah, maka saya bakal tulis di sini maksimal 2.000 doang. Nggak mungkin misalnya kita bandingkan kita yang cuma mempunyai 2.000 follower tapi dengan penghasilan dari orang yang punya 50.000 follower misalnya, maka nggak akan seimbang gitu. Walaupun kita mencoba meniru videonya juga kemungkinan bakal sama, hasilnya bakal agak susah gitu ya. Jadi disarankan untuk menyesuaikan jumlah follower dengan kondisi dari follower TikTok kita. Nah, klik OK di sini. Saya coba kirim, kita lihat apa hasilnya. Nah, ini ya adalah beberapa video yang bisa kita dapatkan yang tren lagi tumbuh di kategori fashion muslim, tidak memakai ads, dan dipost oleh kreator yang mempunyai follower di bawah 2.000. Nah, sama, kita bisa masuk ke detailnya, misalnya kita bisa melihat kayak riwayat penjualannya, tapi kebetulan sih saya lihat riwayat penjualannya agak kurang bagus ya, naik turun, coba masuk ke yang lainnya. Nah, misalnya yang ini penjualannya naik, dan ini juga lumayan naik walaupun tidak begitu stabil, tapi tetap nggak sampai separah yang pertama tadi. Nah, ini pendapat pribadi ya, tapi mungkin teman-teman juga bisa coba riset lagi sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Nah, mungkin saya coba masuk ke sini. Nah, saya bakal lihat gitu cara dia pakainya, musik apa yang dipakai, termasuk dia punya hashtag, ini saya bisa perhatikan semua gitu. Nah, terus kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu misalnya kita coba buka videonya, kita pelajari cara dia bikin videonya, kurang lebihnya kita bisa download dan kita bisa export sama seperti yang tadi. Cuma ini lebih ke bagaimana cara mencari videonya dari sudut pandang video. Nah, dengan cara yang sama ya. Nah, terakhir tadi saya sempat ngobrol kan pas di Tasyan PPT ada yang namanya trik khusus ya. Saya matiin semua ya. Nah, jadi di bagian video sini kita ada satu yang namanya postingan video pertama. Nah, ini juga bisa teman-teman coba fiturnya. Ini juga masih baru, masih belum. Udah ada beberapa waktu tanya, tapi biasanya kita jarang mention nih fitur yang baru yang satu ini. Nah, jadi logikanya kita pengen lihat siapa sih kreator yang video yang baru pertama kali dipost oleh kreator tapi punya penjualan lumayan gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi insight kita, apakah memang videonya jenisnya lagi trending, lagi disukai orang, atau mungkin produknya yang lagi trending, jangan. Nah, kita coba ya. Nah, ternyata kita menemukan ada satu video yang baru pertama kali dipost oleh suatu kreator dalam waktu 7 hari terakhir, tapi sudah mendapatkan omset sebesar 1,21 juta gitu, produk kaos. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang mungkin bisa kita coba analisis lebih jauh lagi gitu. Dan ini traffic organik loh, dia nggak pakai ads. Nah, mungkin bagi teman-teman yang main di kebetulan kategori di TikTok Shop-nya bisa cocok dengan distro, bisa coba buat menjualkan produk ini gitu. Lumayan ya, dalam waktu 7 hari bisa kejual sebanyak ini gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin coba ditanyakan dulu, kalau misalnya kita bisa jawab, kalau nggak mungkin kita sudahi sesi kita pada hari ini. Dan saya bakal ngecek hasil rekaman dari live streamnya. Kalau misalnya memang oke, saya bakal share di grup
Kalau misalnya nggak oke, mungkin kita bakal coba buat sesi ulang kalau demo kalau data pada bulan ini.